Puji Tuhan, Shalom. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah, waktu yang luar biasa untuk kami dapat mendengar, merenungkan firman-Mu yang membawa kami pada iman yang lebih lagi berkenan di hati-Mu. Roh Kudus, tolong kami supaya kami tidak hanya mendengar, tapi Roh Kudus menolong kami untuk kami setia melakukan firman-Mu. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini saya beri judul Kehidupan yang Berhasil. Judulnya Kehidupan yang Berhasil. Ada dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 2-4. Juga ada dalam 2 Tawarik pasal 31 ayat 20-21. Ini kisah dari Raja Hizkia. Ya, Raja Hizkia ini adalah raja yang masih muda memerintah Yehuda atau Israel Selatan. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Sebelumnya Israel ini terbagi menjadi dua. Jadi sejak zaman anaknya Salomo yang bernama Rehabeam, Israel terbagi dua, yaitu Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara ini, atau biasa disebut Israel, yang berpusat di Samaria, terdiri dari 10 suku. Sedangkan Israel Selatan, biasa disebut Yehuda, berpusat di Yerusalem, terdiri dari 2 suku. Nah, Israel Utara yang 10 suku ini, semua raja-rajanya jahat-jahat semua. Tidak ada yang takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan mengizinkan bangsa-bangsa kafir itu menghancurkan Israel Utara terlebih dahulu. Setelah itu, barulah beberapa waktu berikutnya Israel Selatan yang dihancurkan dan orang-orang yang berbakat, artinya orang-orang yang masih muda, masih kuat, dibawalah sebagai tawanan di Babilonia. Nah, di situ ada kisahnya Daniel, ada kisahnya Sadrak, Mesak, Abednego, dan lain-lain. Nah, tadi saya sempat menyebutkan bahwa di Israel Selatan atau Yehuda itu ada raja-raja yang takut akan Tuhan. Ada raja yang jahat, ada raja yang takut akan Tuhan. Raja yang takut akan Tuhan, ya salah satunya adalah Hizkia ini. Nah, kita akan belajar dari kehidupan Hizkia yang mana dia dikatakan berhasil. 2 Tawarik pasal 31 ayat 20-21. Dikatakan demikian. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah, dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah. Ia mencari Allahnya, semuanya dilakukan dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Segala usahanya berhasil. Itu tertulis ya dalam 2 Tawarik pasal 31 ayat 21. Letak keberhasilan Raja Hizkia, ia selalu mencari Allah di awal setiap usahanya. Hizkia terlebih dahulu mencari Tuhan. Ia ingin mengetahui apakah itu berkenan kepada Allah atau tidak. Setiap langkahnya, setiap keputusan sebelum dia mengambil sebuah keputusan, dia minta petunjuk dari Allah. Apa yang harus dia putuskan, apa yang harus dia lakukan. Nah, belajar dari kehidupan Hizkia, bahwa di situ tadi dikatakan bagaimana supaya usaha itu berhasil. Seperti judul renungan hari ini, kehidupan yang berhasil, belajar dari Hizkia, yaitu yang pertama, Hizkia melakukan apa yang baik. Tadi ya, dalam 2 Tawarik pasal 31 ayat 20, dikatakan, ia melakukan apa yang baik. Kalau menurut dunia, yang baik itu relatif. Ya, dunia mengajarkan, boleh kok bohong untuk kebaikan. Bahkan, mencuri untuk kebaikan itu boleh. Itu dunia. Relatif. Tujuannya apa dulu? Ya. Kalau mencuri karena untuk memperkaya diri, ini dunia bilang tidak boleh ini, penjara ini. Tapi di sebuah film saya ingat, meskipun ini mungkin hanya film,
Tapi mungkin saja ada di kejadian nyata, ya dulu ada film Robin Hood. Jadi Robin Hood mencuri harta orang kaya, terus dibagikan kepada orang miskin. Wah, ini sepertinya pahlawan gitu ya. Tapi dosa tetaplah dosa. Dosa tidak bisa dengan alasan kebaikan. Dari awalnya aja dosa itu sesuatu yang tidak baik. Bagaimana bisa berujung kebaikan? Tidak bisa. Sesuatu dosa, awalnya dosa, ya akhirnya adalah maut. Jadi kalau melakukan yang baik, itu melakukan yang baik apa? Hizkia ini melakukan yang baik apa? Hizkia melakukan apa yang baik, yaitu untuk pelayanan rumah Allah. Tadi dikatakan bahwa ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah. Memang zaman dulu rumah Allah itu ya bait Allah. Zaman dulu ya bait Allah. Tapi sekarang apa itu rumah Allah kalau zaman sekarang? Apa itu rumah Allah? Kalau zaman dulu memang ya bait Allah. Rumah Allah itu apa sekarang ini? Rumah Allah zaman sekarang adalah, apakah gereja rumah Allah? Bisa jadi, boleh aja, tapi bukan itu intinya. Terus apa? Apakah rumah Allah itu? Apakah retreat, tempat retreat? Wah, itu ya. Bukit-bukit doa, apakah itu rumah Allah? Boleh aja, tapi bukan itu intinya. Rumah Allah adalah di mana kita mengundang Yesus hadir, Tuhan hadir di situ, dan berkuasa atas tempat itu, maka itulah rumah Allah. Jadi waktu kita berdoa, minta Tuhan menguasai keluarga kita, rumah kita, itu menjadi rumah Allah, kediaman Allah. Di gereja kita minta Tuhan, Engkau hadir, Engkau bertata atas pujian, atas ibadah ini. Di dalam gereja ini Engkau adalah yang dipuja-puja, maka di situ Allah hadir, itulah rumah Allah. Bahkan di tempat kita bekerja, di situ ada rumah Allah. Dimanapun kita mengundang Yesus untuk hadir, menjadi pemimpin, menjadi kepala, maka itulah rumah Allah. Bahkan yang paling penting, dalam hidup kita, kita inilah rumah Allah. Kita ini adalah bait Allah. Kita minta Tuhan berkuasa atas hidup kita, ya itulah rumah Allah. Kita ini adalah rumah Allah. Pertanyaannya adalah, kalau Hizkia melakukan apa yang baik untuk rumah Allah, dan zaman sekarang, apakah kita melakukan yang baik untuk rumah Allah? Di mana Tuhan hadir? Apakah kita melakukan yang baik untuk keluarga kita? Apakah kita melakukan yang baik untuk diri kita? Bukan yang menguntungkan, bukan keinginan daging, memuaskan keinginan daging, bukan. Tapi terlebih kepada hal yang rohani. Apakah kita melakukan yang baik di mana kita bekerja? Apakah kita melakukan yang baik di mana kita beribadah di gereja? Justru sebaliknya, seringkali karena terdesak oleh situasi, kondisi, dan kita membutuhkan keuntungan, maka orang yang tidak takut akan Tuhan, dia rela berbuat tidak baik. Ya, demi untung, ada orang yang memeras pelanggannya dengan harga yang tinggi. Bahkan demi untung, ada hamba Tuhan yang memanipulasi hal rohani demi uang. Hati-hati. Ya, Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kita perbuat, perbuat dengan segenap hati kita untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, Hizkia melakukan yang pertama, dia melakukan apa yang baik. Ya, dikatakan dalam Yakobus pasal 4 ayat 17, jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sebelum saya masuk poin kedua, mari renungkan poin pertama ini. Apakah kita sudah melakukan yang baik untuk keluarga kita, untuk gereja di mana kita beribadah, tempat di mana kita bekerja? Apakah kita sudah maksimal perbuatan baik untuk menolong orang-orang? Yang kedua,
Selain yang baik, Hizkia juga melakukan apa yang jujur. Ya, sekalipun Hizkia ini raja, kalau dia berbuat curang, tidak ada yang berani mempertanyakan tindakannya, keputusannya. Siapa yang berani menghukum raja? Tidak ada peluang orang lain yang mencurigai raja. Siapa yang berani? Tidak ada yang berani. Hizkia, wah, dengan posisinya sebagai raja, dia bisa aja berbuat curang. Tapi Hizkia tidak memanfaatkan kedudukannya untuk berbuat curang. Sebaliknya, dia melakukan apa yang jujur. Nah, ini Tuhan senang ini ya. Ini Tuhan sangat senang dengan orang yang jujur. Amsal 14 ayat 11, rumah orang fasik akan musnah, tetapi orang jujur akan mekar. Saya teringat kisah Ananias dan Safira yang tidak jujur. Kita tahu kisahnya bagaimana Ananias dan Safira menjual sebidang tanah. Lalu hasil penjualan itu sebagian dipersembahkan kepada Petrus, kepada bait Allah. Ya. Tapi ngomongnya kan itu sebagian. Tapi ngomongnya seluruhnya. Oh, ini seluruh hasil penjualan, padahal itu sebagian. Akibatnya fatal. Ananias dan Safira mendustai Roh Kudus. Fatal akibatnya, dua-duanya mati. Orang yang tidak jujur, hidupnya akan hancur. Camkan baik-baik, tidak ada kebohongan yang bisa ditutupi untuk selama-lamanya. Saat ada satu kebohongan, akan muncul kebohongan yang kedua, muncul kebohongan yang ketiga, muncul terus. Sampai akhirnya meledak dan hancur lebur. Orang yang berbohong, orang yang tidak jujur, akan mendapatkan malapetaka. Ya, saya teringat saya pernah di depan ATM antri. Terus begitu orang di depan saya, seorang ibu selesai, dia cepat-cepat keluar dari ruangan menuju mobilnya. Saya ke depan, giliran saya lihat, loh, kartu ATM-nya belum diambil. Wah, ini bisa ini, langsung saya ambil 1 juta, 2 juta bisa. Karena ATM-nya ini adalah tidak perlu masukkan PIN. Ada memang bank tertentu, begitu kita pencet apakah ingin melakukan transaksi lain, kalau kita pencet iya, maka disuruh masukkan PIN lagi. Lah ini nggak berlaku. Khusus dari bank ini tidak berlaku, karena saya juga punya ATM dari bank ini. Saya kalau pencet iya, langsung tinggal pilih nominalnya berapa. Tapi saya tidak melakukan itu. Saya langsung noleh ke belakang, mencari ibu tadi, dia sudah di mobil, sudah nutup mobilnya. Saya kejar, saya teriak, Bu. Ibunya noleh, ada apa, Pak? ATM-nya ketinggalan. Ibu itu langsung masuk lagi di minimarket itu, ngambil ATM-nya. Waduh, terima kasih, Pak, terima kasih. Ya, saya bersyukur. Apa yang saya tabur, saya tuai. Bulan depan ganti ATM saya yang ketinggalan. Dan ada orang yang manggil-manggil saya, Pak, ATM-nya ketinggalan. Yang ditabur itu yang dituai. Tuhan menyelamatkan saya. Tidak hanya itu, saya pernah menemukan handphone. Ya, handphone, waktu jalan-jalan, santai, lu ada handphone, kok tergeletak. Handphone siapa ini? Wah, saya tidak tahu. Ini kalau orang jahat, bisa aja nih handphonenya dimatikan, ambil SIM card-nya, selesai, dijual. Lumayan, dapat gopek-jing. Dapat 500.000 minimal ini. Saya lihat dari handphonenya lumayan ini. Bisa-bisa, ya 1.900.000 mungkin bisa. Tapi tidak. Saya tidak melakukan itu, justru saya pegang handphonenya dan saya tunggu. Saya tidak matikan handphonenya. Saya tunggu. Sebentar lagi pasti ada yang telepon. Dan benar, ada yang telepon. Oh iya, handphone saya jatuh, ini ada di mana? Tunggu dulu. Jangan ngaku-ngaku dulu, handphonenya merek apa dulu. Nah, saya pastikan begitu ya. Oh, merek ini. Oke. Fotonya siapa? Layar depannya ada foto siapa? Oh, foto ini. Oh iya, betul kalau gitu. Segera ke saya. Jadi kita janjian, ketemu di sebuah tempat, saya berikan handphonenya. Saat itu juga, tidak perlu menunggu besoknya. Saat itu juga. Bertindak jujurlah. Karena Tuhan senang. Tuhan sangat suka dengan orang yang jujur. Jadi, yang kedua, Hizkia melakukan apa yang jujur. Yang ketiga,
Hizkia melakukan apa yang benar. Di dalam 2 Tawarik pasal 31 ayat 20-21 dikatakan Hizkia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, apa yang benar. Hizkia hidup menurut standar Allah, bukan menurut standar dunia atau apa yang dianggapnya benar. Sehingga hidup Hizkia sangat diberkati, dibuat berhasil oleh Allah. Standar dunia berubah-ubah, standar Allah tetap untuk selamanya. Sedangkan standar kita manusia terbatas. Ada orang tidak berpengalaman, ada orang yang masih muda, ada orang yang juga kurang berpendidikan, ada orang yang tidak paham dengan firman Tuhan, ada orang yang tidak paham dengan hukum, berbagai macam tipe-tipe orang. Standarnya beda-beda, tapi standar Tuhan di atas segala-galanya. Standar Tuhan, apa yang benar di hadapan Tuhan, tidak ada yang dapat menandingi. Sehingga Hizkia memutuskan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan Allah. Kalau standar dunia untuk sukses harus main curang. Tapi firman Allah, standarnya Tuhan untuk sukses, baca ya, ada di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1-14. Dunia standarnya kalau mau kaya harus hemat. Kalau perlu pelit. Dulu masih SD, kita tahu ada peribahasa, hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Oke lah kalau rajin pangkal pandai oke. Hemat pangkal kaya dulu waktu saya SD, ya. Tapi ternyata firman Tuhan berkata lain. Ya, firman Tuhan berkata lain. Untuk kaya ada di dalam Amsal pasal 11 ayat 24-25. Saudara bisa baca sendiri ya. Ada orang yang menghemat secara luar biasa tapi selalu berkekurangan. Tapi ada yang menyebar harta tapi tambah berkelimpahan. Nah, ikut standar dunia atau standar Tuhan? Standar firman Tuhan. Mau ikut yang mana? Ya. Bukan hanya dia Hizkia melakukan apa yang benar, tapi dia juga menghancurkan Baal. Jadi patung-patung itu dihancurkan. Inilah standar di hadapan Tuhan. Tidak boleh ada ilah lain. Yang ada, yang harus disembah hanya Tuhan Allah. Hizkia melakukan apa yang benar. Dia menghancurkan patung-patung itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa apa yang dianggap benar oleh Hizkia itu diwujudkan. Dia tidak hanya kalau bahasa Jawanya abang-abang lambe gitu ya, lip service gitu ya. Tapi Hizkia, dia bukan hanya menghancurkan patung, tapi dia juga memberontak kepada Raja Asyur. Jadi dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat ke-7 dikatakan, maka Tuhan menyertai Hizkia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dia tidak mau takluk, dia hanya mau takluk kepada Tuhan Allah, kepada perintah Tuhan. Kepada Raja Asyur, dia tidak takluk. Siapa itu? Asyur dalam Alkitab. Bangsa Asyur adalah penyembah berhala. Ya, kehidupan gambaran yang penuh dengan dosa. Jadi, tidak bisa orang Israel diperintah, ditindas oleh bangsa penyembah berhala. Oh, tidak bisa. Hizkia mengalahkan, memberontak, tidak mau takluk kepada Asyur. Karena itu, Hizkia disertai Tuhan. Dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir adalah Hizkia melakukan semuanya dengan segenap hati. Artinya, Raja Hizkia melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah. Ia serius melakukannya. Dan pelayanannya kepada Tuhan tidak hanya hari ini aja semangat, besok semangat, minggu depan mulai menurun semangatnya, 2 minggu lagi, bulan depan mulai loyo, mulai redup semangatnya. Oh tidak. Dia terus. Hizkia selalu bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, dan Tuhan memberkati kesungguhan hati Hizkia ini. Tuhan sangat memberkatinya sehingga dikatakan tadi di ayat-ayat yang pertama kita baca, semua usahanya dibuat Tuhan berhasil. Ya, dibuat Tuhan berhasil. Orang yang tidak mencari Tuhan sebaliknya akan ada hukuman. Orang yang tidak taat itu akan dapat hukuman. Ibrani pasal 2 ayat 2b.
Setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Maka ketaatan dan kesungguhan seseorang kepada Tuhan pasti juga mendapatkan upah atau balasan. Jadi yang tidak taat mendapat balasan setimpal, yang taat maka mendapatkan upah. Ibrani pasal 11 ayat ke-6, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bagaimana dengan kita hari-hari ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan? Kita belajar dari kehidupan Raja Hizkia bahwa kalau mau kehidupan kita berhasil, lakukan apa yang baik, lakukan apa yang benar, lakukan apa yang jujur, cari Tuhan dengan segenap hati. Saya percaya firman Tuhan mengubahkan hidup kita, memberi kita kekuatan baru, dan pengharapan yang baru. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk segala yang baik. Hidup kami berhasil karena Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kepintaran kami, semata-mata karena anugerah Tuhan. Ajar kami Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu, hidup melakukan apa yang baik, apa yang jujur, apa yang benar, dan sungguh-sungguh segenap hati mencari Tuhan. Tolong kami Roh Kudus. Terima kasih, Engkau terus berkarya menyertai hari-hari kami. Kami memperoleh keajaiban pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.